semua keinginanku, inginkan jawab. Namun hati tak berani, intuisiku tak berbunyi. Harus sampai kapan ku bermimpi. Ku dan dirimu akan jadi satu tanpa ada ragu di malam ini. Maukah dirimu menari denganku di pesta denganku? Aku tak tahu. Namun tak berani, intuisiku tak berbunyi. Harus sampai kapan ku bermimpi. Ku dan dirimu akan jadi satu tanpa ada ragu di malam ini. Maukah dirimu menari denganku di pesta denganku? Aku tak tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Audio Friends, balik lagi di Audio People, tentunya ini di Audio People Show episode yang ke-7. Karena hari ini kita kedatangan pria-pria tampan. Ada Amin. Udah lama kita gak seramai ini ya. Udah lama banget kita gak seramai ini. Weh, ada sehat semuanya. Alhamdulillah. Ada Mas Adi John, ada Kevin, ada Reza, ada Rian. Kenapa? Enggak. Ada yang salah? Oh enggak ada yang salah kan? Dia excitement jadi Gitu. Sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Kalau saya nanya nih sibuk apa, jawabannya mungkin sama. Ya, Iya. apa coba? Nganggur. Wah. Sama COVID. Tapi sekarang udah mulai ya, udah pada mulai lagi. Mulailah dikit-dikit Mulai ya. lagi, Dikit-dikit. Dikit-dikit ya. Oke. Ini adalah Jim baru ngeluarin single kedua. Betul. Apakah judulnya? Menari denganku. Menari denganku. Walaupun sebelumnya ada single yang ini saya dengerin sekitar bulan Januari kalau nggak salah. Iya. Januari ya yang Januari. Fantasi. Walaupun nggak ada lirik fantasinya ya. Nah, itu uniknya. Itu unik ya. Langsung gitu. Langsung gitu. Itu unik ya. Uniknya ada, tapi di depan doang. Di depan doang ya. Itu Fantasi 2020. 2020 dibikinnya 2019 ya. Yap. Iya. Kenapa selama itu sih? Nggak, mau nanya Fantasi dulu ya. Ini lagu favorit saya soalnya. Wah. Karena nempel banget dia. Apalagi refnya kan diulang-ulang kan. Iya, itu nempel banget. Kenapa lama? Kenapa lama bikinnya? Kok lama banget? Sebenarnya kalau bikinnya cepet ya. Iya. Bikinnya cepet. Maksudnya Bikinnya kayak kita cepet, ngurusnya yang lama ya. Enggak. Oh, Maksudnya bikinnya kita cepet, kita kayak berunding bareng, bikin lirik dan nadanya semuanya bareng-bareng. Terus sebenarnya Desember ya kayaknya itu November ya. Desember. Bener-bener mepet ke Januari juga sih setelah rilis gitu. Oh, yang setelah rilis sebenarnya nggak terlalu jauh ya 2019 Nggak terlalu jauh nya ya. Akhir-akhir bulan juga sih, kayak misalnya Kita baru proses. kali Bapak. Iya. Akhir bulan tuh tanggal 31 udah. Iya. Dari Oktober kita udah mulai ini kita gimana mulai ngemas-ngemasnya Oktober sebenarnya. Tapi lebih kayak ini kayak harus diganti-ganti lagi, harus dirubah lagi. Kira fix di bulan November, take Desember udah siapin segala rupanya baru. Berarti yang bikin adalah Kevin, Reza, sama Adi. Sama Rian juga. Oh, Rian juga bikin juga. Oh, itu berarti semuanya berempat ya tetap ya.
Fantasi. Kenapa judulnya Fantasi sih ketika lirik fantasinya nggak ada? Ini kita bahas dulu single pertamanya ya. Dan harus denger juga ya. Di mana dengernya? Di mana-mana ya. Di mana-mana. Oh, ada di mana? By the way, tadi pas briefing gue bilang juga, gue bilang karena gue pendengar radio banget kan. Di radio tuh 2 lagu ini naik banget loh. Serius. 2 lagu ini naik banget soalnya. Kenapa Fantasi? Kenapa Fantasi? Apakah lagi zaman-zaman halu? Mungkin karena memang kita semua halu sebenarnya. Iya. Anak-anak halu. Oh ini ada berkaitan dengan single kedua yang nanti saya mau tanyain. Berarti anak-anaknya halu banget ya? Tapi bener nggak sih ini yang audio people lihat ya? Lirik-liriknya Jeff itu kok semua tentang harapan yang tidak sampai kesannya. Nah, Jeff itu sebenarnya mewakili teman-teman juga banyak. Teman kita tuh kan banyak sekali pencapaian harapan yang Makanya jangan banyak berharap ya. Ngarep bos. jadi kayak di lagu Fantasi. Kenapa harus fantasi? Fantasi itu menceritakan tentang orang tuh kayak apa ya? Kayak multi persepsi gitu. Oke. Kita tuh kalau aku tanya denger lagu Fantasi bayanginnya apa? Pas abis denger apa? Jatuh cinta tapi nggak sampai gitu. Ada juga yang ngomong itu aku patah hati. Hah? Nah beda kan? Makanya padahal lirik rapnya jelas banget ya. Cinta membakar hatiku. Itu jelas banget gitu itu Kayak jadi konsep fantasi itu ya itu maksudnya kita membiarkan apa ya pendengar itu terserah kalian mau menanggapi lagu ini sebagai apa gitu. Sesuai mood mereka juga, Iya, sesuai betul. mood teman-teman yang lagi dengerin juga. Tapi kalau ngomongin mood, biasanya mood naik itu kalau lagi ngopi. Hari ini kita akan menyajikan kopi. Ada dari kopi asik boleh loh, silakan diambil loh, diambil. Langsung. Biar gak aus bos, panas ini panas. Ngopi kan semua kan? Ngopi. Ngopi ya. Maaf. Halo, Kevin, halo. Iya, jadi kalau fantasi tadi kita cerita ya itu Kita belum cheers, sorry. Ini adalah kebiasaan kita kalau di Audio People itu harus cheers dulu. Cheers dulu untuk Jeff. Mantap. kita teriak-teriak kayak jadi pemain bola. Iya ya. By the way, thank you banget buat Kopi Rastik ya. Ini luar biasa yang sudah menemani kita berepisode. Luar biasa. Thank you so much. Gimana tadi, Bapak Reza? Iya. Sebenarnya tuh fantasi itu salah satu apa ya? Kita bilang trilogi ya. Iya, dari trilogi. Ini tuh ada satu kesatuan cerita yang nanti akan endingnya di single kita ketiga nanti. Oh, iya pantesan. Ini semuanya kan soalnya yang kita dengar ya kayak ini pengharapan, ini ujungnya mana, bosku? Ujungnya gitu nanti kan? di single ketiga. Oh, berarti itu single ketiganya ya. Betul. Berarti, oke, sekarang kita ngomongin single yang baru aja keluar sebulan setengah yang lalu ya. Yap. Sebulan setengah yang lalu. Ada Benar setengah ya? Iya. Sedikit Nggak kerasa. kerasa. Nggak kerasa. Ada benar denganku ya. Betul. Ini adalah lagu yang luar biasa banyak banget di request sama orang di radio. Ini luar biasa. Amin. Tapi emang lagunya enak banget, bos. Jadi harus dengerin ya. Dengerin bisa di semua digital platform ya. Betul. Dan di YouTube-nya ya, jangan lupa dengerin juga tuh di YouTube-nya Official Jeff. Jeff. Iya, Official Jeff itu video liriknya udah keluar dua-duanya ya. Dan video liriknya bagus banget. Ada yang itu siapa yang bikin siapa sih? Yang bikin itu kebetulan. Mana? Oh, ada orangnya di sini. Oh, iya. Itu nggak ngomongin dua video lirik ini ya. Menurut kita sih kayak dia mewakilkan dan Jeff tuh kan lebih ke emang banyak pengharapan tapi musiknya tuh lebih fun kali ya. Dan pemakaian warna-warna yang fun walaupun dia kayak di Fantasi kan dia warnanya hitam tuh, mostly hitam di awal. Tapi funnya dapet itu. Thank you so much untuk ininya yang bikin video klipnya. Mantap, luar biasa. Oke, benar denganku ya. Benar. Baru keluar sebulan setengah yang lalu ya. ini sebenarnya banyak banget yang mau saya tanyain di lagu ini sebenarnya. Ada yang anak clubbing nggak sih? enggak kita anak Kebetulan. rohis semua betul. Anak pesantren. Rohis. Rohis banget. Ini kalau di sana ada Aboyan itu Oh iya. Imam. Oh imam. Ada Boyan by the way yang selalu mengisi gitar di Audio People. Boyan juga sering bantuin kita, editorial kita juga. Oh, editional Iya. juga ya. Boyan kenapa nggak pernah cerita, Boy? Dia kan di mana-mana, Pak. Oh iya benar, Boy. Jawabnya banyak soalnya. Nggak benar ya denganku dengan 2020 juga dan jaraknya nggak terlalu jauh ya dari Iya. single pertama ya dari Fantasi ya. Pengerjaannya secepat apa sih?
cepet banget itu mah. Karena udah tinggal rilis, karena udah jadi dari tahun kemarin. Lagunya udah jadi. Cepet banget nih, cepet ya. Licik mereka ya. Jadi kita tuh punya beberapa lagu, ya ada mungkin sekitar sebenarnya satu album sih ada ya. Ada. Cuma mungkin kita urutin dulu ini yang mana dulu, harusnya yang mana dulu, skemanya kayak gimana dulu. Jadi akhirnya harus fantasi dulu. Gitu. Oh, karena ya trilogi tadi ya ternyata Iya. akan ada sebuah cerita kayak film ya trilogi. Ya biar kayak Avenger gitu. Oh iya, kayak oh, bagus. Keren. Oke, menarik denganku. Musiknya masih full brush ya. Yap. Pengen nanya gini. Ya walaupun saya tahu teman-teman ini sering mengisi di acara-acara nikah. Di acara nikahan karena ini Undang kami. Undang kami. karena bukan musisi-musisi baru juga gitu kan. Dan ini full dengan brass yang ya kalau musiknya yang fun. Kenapa harus full dengan brass sih sebenarnya? Karena kan personalnya berempat dan nggak ada gitaris sebenarnya. Iya. Gitarisnya dikeluarin. Enggak. Oh enggak. Kan kok jawabnya gitu? Biar kan 100 bagi 4. Oh, agak ganjil gitu. Buat para tidak. Buat para cicinanya Jeff yang hadir di hari ini ya ketahuan berarti kenapa mereka tidak memasukkan kalian. Ya, udah karena ya maksudnya kalau ngomongin Jeff kan bukan baru juga ya di dunia musik ya. Apalagi coveran-coverannya ya yang nontonnya udah ratusan ribu loh ya kan. Jadi nge-cover-covernya ratusan ribu di YouTube-nya ya. Amin. Benar denganku kenapa pakai brass itu yang mainin? Kenapa akhirnya bermain brass section dari fantasi benar denganku? Nari itu kan rame ya. Kalau nari nggak ada rame kayak Nggak sampai nggak keren aja gitu. Menariknya di pesta lagi. Iya. Kemarin di pesta gitu. Iya. Kesan tuh pesta tuh kan megah. Iya. Meriah gitu. Jadi kayak kita kepikiran lagi, tapi nggak ada niat khusus. Kayaknya kita harus pakai brass, nggak ada, kayak ini harus meriah. Kayak apa ya? Brass udah. Sesimpel Tapi itu. di fantasi juga brassnya banyak banget kan. Banyak, iya. Iya kan? Walaupun di awal balik lagi fantasi. Kalau ngomongin fantasi itu kan kayak dua mood yang berbeda ya nggak sih? Iya di first part satunya tuh moodnya kan beda banget. Tapi kalau di Benar Denganku kan enggak ya. Iya. Itu emang moodnya dibikin satu gitu dan full brush dan liriknya luar biasa. Yang bikin lirik siapa sih? Itu banyaknya Bareng sih. Kevin sih sebenarnya. Banyaknya. Kita cuma Banyaknya. main dikit, Jadi main dikit. Tim revisi. kita cuma Oh, tim iya. Kevin. Jadi Kevin Tapi- tuh kayak gimana? Ini ganti ini yuk. Ini gini nih. Kadang kalau misalnya nada basic aku, tapi gimana kalau gini akhirnya gitu. Oke. Ujungnya bareng-bareng sih. Iya, gitu. Banyak ya. Tapi yang bikin kata-kata intuisi tak berbunyi siapa sih? Ini. Gue mau nanya. Itu sebelum intuisi Yuranya keluar ya? Iya, betul. Oh iya. Langsung konfirmasi. Gue nggak ngikutin Yura. Nggak, tapi intuisi tak berbunyi itu apa sih maksudnya? Karena di Menari Denganku kan balik lagi trilogi dijelasin lagi dikit si fantasi yang bener-bener ya udah fantasi yang bener-bener halu lah gitu Iya, kan halu banget. yang bener-bener aduh fana banget gitu. Nah Gue sedangkan ngarep tapi nggak beres-beres tuh, ya kan? ngarep dan bahkan nggak tahu ada di mana juga Iya. orangnya gitu. Tapi kalau misalnya Menari Denganku itu karena kita kebetulan mulai dari video klip sih ngebayangin gitu. Iya. Ada Tapi liriknya. video klipnya belum ada. Belum ada, betul kan? Jadi minta doanya aja. Oh iya, doain ya teman-teman ya, biar kita untuk keluarin video klip ya. Jadi dari video klip itu kita ngebayangnya adalah seorang cowok yang udah lihat nih ceweknya nih dan ceritanya akan ada prom night. Oke. Dan di hari prom night itu dia akan mengutarakan cintanya gitu. Oh, ini dari sisi Kevin yang menciptakan ya? Ya bareng-bareng lah ya, dari bareng-bareng. sisi Jeff yang menciptakan ya. Yang saya lihat sih enggak kayak di klub gitu soalnya. Oh. Bisa itu juga bisa. Iya, iya. Bisa boleh. Ada yang sering lihat Kevin di klub nggak? Ada teman-teman Jeff yang lain di klub nggak? Tapi emang si intuisi tak berbunyi itu lebih ke apa sebenarnya? Lebih ke apa? Karena kalau misalnya bakal jadi sebuah multi interpretasi, bener nggak sih? Si bener intuisi juga. tak berbunyi. Itu lirik itu kayak jadi gini, cerita dikit. Jadi pertama kali saya dengerin ini adalah di sebuah radio. Waktu itu Jeff juga lagi interview di situ. Iya. Ya, hari Sabtu saya masih ingat. Acara indie kalau nggak salah. iya, Langsung tahu. Waktu itu kebetulan emang saya lagi dengerin radio gitu. Terus ada Jeff katanya dan ngomongin si musiknya ini kan pas dengerin si intuisi tak berbunyi ini ya. Saya pas pertama kali denger tuh kayak langsung bentar dulu. Intuisi tak berbunyi. Terus itu 2 kali ya diulang ya. Iya. Setiap chorus Setiap diulang. chorusnya kan ada intuisi Iya. tak berbunyi dan saya sempat mikir, wah ini teman-teman Jeff nih mikirnya apa intuisi tak berbunyi gitu. Karena menurut saya kata-katanya keren banget.
Salut, mantap, luar biasa. Terima kasih. Kalian kata-kata itu? Nggak, kenapa coba? Karena maknanya biasanya adalah Maknanya biar keren aja. Ini berhasil. Itu goals kita berhasil. goals kita berhasil. Enggak. Ini lagi mikir kata-kata yang keren. Padahal emang pengen keren aja. Enggak, tapi sebenarnya karena emang belum melakukan proses tembaknya itu. Oke. Nah, jadi kayak kan banyak tuh misalnya orang kayak misalnya cari hikmat, cari intuisi gitu. Iya. Kayak misalnya diem, aduh, kira-kira apa ya? Kira-kira gimana? Tapi karena saking bingungnya, orang ini kayak nggak bunyi intuisinya sama sekali gitu. Kayak gue nggak tahu jadinya mau ngapain. Tahu gitu ini ya. bakalan diterima apa enggak Iya. gitu. Kan lirik sebelum juga namun hati Tak berani, iya, intuisi nggak berbunyi. Tak berbunyi. Aduh. Walaupun udah halu banget ya di refnya ya. Di refnya halu loh, itu kayak udah ayo yuk sama gua yuk, udah gitu Iya. kan sebenarnya. Udah. Iya. Ini buat teman-teman ini harus banget, beneran ini harus denger banget ini lagu-lagu ya Jeff. Ada Fantasi sama Menari Denganku, ini harus didengar banget karena lagunya keren banget, sumpah nggak bohong. dan ini ya kalau kata teman-teman di sini, lu mah berhubung ada JV ada di sini, lu ngomong kayak gitu. Tapi beneran karena saya sempat cerita sama anak-anak yang bintang tamu next siapa, katanya bakal ada Jeff. Bentar, ini gue denger nih, bahkan lagunya gue dengerin berkali-kali di radio, bahkan interview aja gue dengerin pada saat itu ya. Iya bang, mantap. Jadi kayak, gue tahu di band ini nih, walaupun saya belum pernah lihat tampang-tampangnya ya sebelumnya ya. Pas dengerin lagu ini, wah ini anak labing semua. Wah ini anak labing semua nih, gitu kan. Royce. Pembelaan. Enggak, karena kalau ngomongin Menari Denganku tuh kayak pemakaian kata pesta. Mau nanya juga, kenapa katanya pesta ketika pesta ini sudah kayaknya ya pemakaian kata pesta ini kayak tahun 80-an, kalian hidup tahun berapa? Jadul gitu ya. Jadul banget, pesta tuh jadul banget gak sih? Dulu dipakai sama Krisya. Iya, Krisya yang pernah bikin lagu pesta, terus di cover sama Rocket Rockers, terus akhirnya saya mendengar kata-kata pesta lagi, itu baru di liriknya Jeff. Kenapa sih pakai kata pesta? Kenapa pesta? Kalau dansa lebih gila. Iya, lebih Maukah dirimu berdansa. Oh iya sih, iya benar sih. Enggak sih, tapi lebih karena ini sih kayak pesta tuh kata Indonesia yang baku, yang udah jarang dipakai aja, kita pengen pakai lagi gitu. Dan kayaknya lebih general gitu. Betul. Kalau misalnya ke clubbing denganku kan. Enggak. Iya. Royce. Lagi pandemi kan. Lagi pandemi ya. Padahal mau mancing orang jadi, aduh kapan ya gue pengen party lagi nih gitu. Istighfar. Di John. Kenapa ngomong di situ? Ada Boyan gitu. Ngomongnya. Halo, ya. Itu juga ada tuh dulu di sana. Imam itu juga. Mas enggak. Tapi akhirnya menggunakan sih kata pesta itu ya, pesta ya. Tapi gini, cerita dikit dong, pembuatannya berbarengan nggak sih sama si Fantasi, kan nggak beda jauh berarti ya? Pembuatan tuh barengan nggak sih? Duluan Menari Denganku malah. Oh gitu. Oh baru disusun ya? Enggak, sebenarnya enggak. Gimana? Kan, Mau coba gimana aja. aja? Enggak, awal kan Enggak dong. enggak kan maksudnya Nggak bisa gitu, Mas. Oh, maaf. bisa. Marah. Sebenarnya mungkin kayaknya sih duluan Fantasi, cuma dulu belum berjudul Fantasi, masih baru nyobain main Enggak gitar. doang. Iya benar. Iya kan? Iya Benar. Cuma pada saat itu awalnya emang kerangkanya saya yang bikin dan gak berencana buat Jeff sih, takut nggak cocok gitu. Dia maunya solo soalnya. Dia mau keluar, maunya solo. Oh iya, malah gitu sekarang ya, banyak ya. Ke Solo maksudnya. Oh jadi sebenarnya Fantasi dulu tapi belum berjudul Fantasi. Ya. Ya. Belum kayak sekarang lagunya gitu, dulu masih yang Sekarang banyak modifikasinya gitu. Iya. Tapi kalau ngomongin Jeff lagi nih, saya masih penasaran dengan bassnya sih. Ketika kalian berempat nih ya, gitarisnya juga dijadiin Indonesia mulu lagi. Jadi gue kasihan banget ya. Terus tambah beras lagi. Apakah ada kepikiran gini nggak sih? Gila ya, kita kalau manggung berasnya udah sequencer aja gitu atau gimana sih? Dia kan kita juga dituntut untuk memahami teknologi berikutnya, itu namanya sequencer. Kan daripada maksudnya gini, sepi berempatnya nggak berarti harus sepi kan? Iya. Saya tuh selalu punya mindset kalau misalnya kumpul apapun berempat tuh nggak harus sepi. Iya benar sih. Yang penting rame, kita berempat juga rame. Iya. Musik pun gitu, kita berempat kita harus rame. Oke, jadi ya maksudnya pertanggungjawaban di live ya lebih ke pakai sequencer. Ketika pertanggungjawaban di live ya kita udah pikirin pertama pasti additional akan dipakai terus.
kedua ya mentok-mentok nggak ada, kita mau ke Spencer gitu. Itu kenapa budgetnya mahal? Tapi bisa nanti hubungi Nanti bisa nego ya kan? Berarti akan keluar single ketiga. Ya, betul. Soon as possible berarti ya. Betul. Gila, Insya Allah. Amin. Amin, insya Allah. Tapi beneran ini saya baru pertama kali ketemu sama teman-teman Jeff ya, karena gue pribadi sih baru menikmati musiknya, dan waktu itu yang langsung gue cari adalah video liriknya. Ya maksudnya gue cari video klipnya kagak ada bos ya kan, kagak ada ya. Akhirnya yang muncul adalah video lirik. Makanya ini anak-anak Jeff tuh yang mana, akhirnya ketemu sama berempat ini yang ternyata mereka berempat, Jeffnya ada, tapi sampingannya banyak nih. Sampingannya banyak, bener nggak? Betul, betul, Ya, betul. bener ya. Karena itu kita nggak ada video klip, jadi biar nggak kelihatan. Oh, nggak, bercanda. Oke, kalau kita ngomongin lagunya udah ya. Ini yang paling penting dari People Show tuh bukan part itunya sebenarnya. Part ini. Wow. Ini part paling penting. Kan banyak ya si apa namanya nggak? Ya main di sini, main di sini, main di sini, main di sini. Kalau kebetulan bentrok, enggak, pertanyaan pertama. Pernah ada yang bentrok nggak ketika Jeff main tapi ternyata dia nggak bisa? Pernah, sering. Sering sih Sering kayaknya. mah. Oh sering. Sering. Terus yang misalnya main cuma bertiga terus cari additional gitu? Apa situasional ya berarti ya? Situasional, tapi seringnya kita cancel yang lain sih, maksudnya Yang lain. Jeff kayak Lebih Prioritas. prioritas lah gitu. Yakin. Insya Allah. Kalau ini ya. sebenarnya Salah ini nggak boleh. ada prioritas ini adalah Gampang Iya. kan? Enggak sih, tapi yang pasti kalau ada pilihan yang kayak gitu ya pasti kan kita juga udah ngobrol apa Jeff dulu, tapi kalau misalnya aduh guys orang tuh gak bisa duit gitu kan. Ada itunya ya. Oh nggak apa-apa, ya udah nanti kita gimana kalian caranya lah, atau entah salah satu diundur dulu atau kayak gimana caranya. Tapi sejauh ini alhamdulillah semuanya lancar gitu. Semuanya lancar ya. Iya. Belum aja sih, belum aja bentrok. Ya, berarti kan kalau harus ada bentrok ya. bentroknya tapi bentrok acara Jeff-nya gitu. Acara Oh, iya, Jeff-nya. bener. Waduh gimana nih guys? Nah, amin. Bentrok Tapi kita personil. banyak jawab gitu. Iya iya udah. Tapi berarti ada yang pernah absen ya ketika Jeff lagi ada main terus. Ada. Ada. Siapa coba? Saya kalau Semuanya sih kayaknya. Semuanya. Oh iya, Emang pernah? Kevin pernah juga. Pernah juga Lah, sekali sih ya. tapi akhirnya nggak jadi acaranya. Kan kalau vokalis izin masa addisional. Pernah. SMA Ya, ya. Pernah. Yang nyanyi itu Jadi di- John. Lah? Karena emang kebetulan semuanya pada bisa nyanyi juga. Oh iya. Terpaksa. Wah licik ya. Licik loh mereka. Berarti semuanya pernah absen ya? Pernah. Iya, pernah absen ya. Emang sekolah aja. bayarannya lebih gede di mana sih? Bayarannya lebih gede di mana sih sampai pernah absen? Lala. Ya kan ini yang kita bilang beres dari sini bubar ya. Bener tadi Jangan dong, tadi jangan. udah di Musiknya briefing bersolat guys. soalnya. Katanya gini, Bubar. jadi teman-teman nanti kita akan di interview. Jadi nanti kalau di interview kita bakal ngomongin tapi bisa-bisa kalian bubar kayak gini kayaknya. Ini Mungkin ini maksudnya. ini. Harus kuat iman jangan ya. gue suka banget kita karya-karyanya Jeff, serius nggak bohong. Iya emang perjanjian di awalnya udah ada begitu, kesepakatan di awal tuh. Kita udah ngobrol sih untuk hal itu. Karena memang kan jadwal kita juga nggak sebanyak Dewa 19 gitu ya. Tapi kan jadwal yang Sabtu Minggunya rame tuh. Nah, weekend mah Itu jadwal Sabtu rame. Itu Minggunya. yang paling penting dalam itu adalah mencari apa frekuensi yang sama. Oh. Kebetulan frekuensi kita sama Ya, pemain sama. itu, jadi ngerti. Jadi udah nggak jadi wah emang tahu udah nggak kayak gitu. udah Udah jadi paham. lain juga bareng. Kadang bareng juga. Iya, ya? kadang. Tapi kita nggak tahu pas ada grup nih, ada grup Ah. buat di mana gitu. Ah. Terus lihat membernya. Pernah kepikiran gak sih gini? Tiba-tiba ada yang licik gitu, misalnya tahu, wah Jeff nih kan beda-beda nih, bisa beda-beda, terus wah bayarannya Jeff akan lebih mahal kalau Jeffnya berempat, gue panggil aja satu-satu. Ada yang pernah kepikiran gitu kan? Enggak sih, kita orangnya tahu juga. apa husnuzon orangnya. Oh iya, baik sekali. Kalau berempat komplit sih enggak. Nggak, emang- Paling banyak bertiga. Kita Yang bertiga tuh udah Jeff banget sebenarnya ya. Itu cuma kurang satu loh. Itu kayak satu lagi Tapi cari memang additional aja. beberapa additional ya. Kayak ada beberapa vendor musik juga mereka tahu gitu ya, kayak misalnya ini teman-teman nanti akan ada ini gimana dari manajemen itu boleh ya selagi nggak bentrok mah kayaknya sementara masih belum ada belum kenapa jadi kayaknya nggak apa-apa jalan, tapi intinya mereka juga tahu kayak misalnya ya 2 pernah 3 paling banyak 3 Oh, gitu. tapi nggak sering. Yang penting waktunya pas ya. Waktunya tepat aja sih. ya kan? Waktu ya. Yang penting waktunya tepat aja. Oke, dan kita nggak lama-lama kalau gitu. Thank you so much. Tadi Jeff juga udah nonton ya tadi ya di awal video udah membawakan single
single keduanya yang luar biasa. Pokoknya buat Jeff ditunggu lagi nih karyanya. Bener serius ini dari gue pribadi nih ya, dari gue pribadi ditunggu banget karyanya. Doakan kita selalu. Liriknya luar biasa. Gue support banget. Gue suka banget sama karya-karyanya. Dan thank you so much sekali lagi untuk Kami Asti. Thank you so much juga untuk Dons Original nih, salah satu brand sepatu yang mensponsori kita. Thank you juga untuk Sambal Hejo ya. Terima kasih untuk semua, thank you so much untuk sekali lagi. Thank you. Sekali lagi untuk teman-teman, jangan pernah mengkotak-kotakan musik ya, karena musik itu nggak pernah jadi kotak-kotak, karena musik itu banyak, ya kan? Jangan pernah mengkotak-kotakan musik, nggak pernah, jangan sampai oh musik ini begini, musik itu nggak ada. Semuanya bisa bersatu karena industri musik di Indonesia besar banget. Salah satunya adalah ini, ada Jeff ya. Ditunggu karya lagi Jeff. Jangan lupa promoin apa? Mau promoin apa gitu? Promo Mas Black dulu. Mas Black. Ya. Sosial media. Asik. Di follow ya. Di follow ya. Kalau ada event langsung bisa langsung update gitu. Ada nomor teleponnya langsung di situ. Betul. Official Jeff di Instagram, terus di Di YouTube juga ada. YouTube-nya yang viewersnya banyak banget tuh. Official Jeff juga. Terus minta tolong. Oh iya. Twitter juga. Oh ya, Twitter. Jadi pokoknya follow semua sosial medianya Jeff ya. Betul. Jangan lupa di subscribe juga, di like juga semua video-video Jeff di YouTube ya. Ya. Official Jeff ya. Dan terima kasih buat teman-teman, terima kasih buat audio friends. Jangan lupa juga di like video ini ya. Karena untuk memajukan musisi-musisi Indonesia. Jangan lupa di like, jangan lupa juga di subscribe, jangan lupa centang juga loncengnya ya. Thank you so much sekali lagi untuk audio friends. Thank you so much untuk Jeff. Thank you.